Selamat datang di vlog kami. Kami akan menjelaskan mengenai penyakit komplikasi. Sebelumnya, kalian wajib subscribe, komen, dan like channel ini ya. Dan stay tune. Pengertian farmakoekonomi. Apa itu farmakoekonomi? Farmakoekonomi merupakan studi yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya. Analisis biaya adalah metode atau cara untuk menghitung besarnya pengorbanan biaya atau cost dalam unit moneter atau rupiah, baik uang langsung, direct cost, atau maupun tidak langsung, yaitu indirect cost, untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui profil penggunaan obat antihipertensi dan mengevaluasi jenis obat antihipertensi yang paling cost efektif di Rumah Sakit Umum Daerah Muardi, Surakarta tahun 2017 pada pengobatan hipertensi komplikasi DM tipe 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas effectiveness biaya atau cost effectiveness antihipertensi pada pasien hipertensi komplikasi diabetes mellitus tipe 2 rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Muardi tahun 2017. Komplikasi sendiri itu adalah penyakit yang muncul karena ada efek dari penyakit tertentu yang ada pada tubuh. Penyebab lain komplikasi adalah konsumsi obat kimia atau karena tindakan medis tertentu. Hipertensi umumnya didefinisikan sebagai penyakit dengan tekanan darah arteri yang terus meningkat lebih dari 140/90 mmHg. Penyakit ini merupakan salah satu faktor resiko yang paling signifikan pada mortalitas serta morbiditas kardiovaskular atau CV yang disebabkan oleh kerusakan organ target ke pembuluh darah di jantung, otak, ginjal, dan mata. Komplikasi ini bermanifestasi dalam penyakit aterosklerosis pembuluh darah atau bentuk lain dari penyakit CV. Diabetes adalah komplikasi hipertensi yang sering terjadi di Jepang. Setidaknya ada sekitar 43 juta pasien dengan hipertensi dan 20,5 juta pasien dengan diabetes mellitus. Termasuk subjek dengan gangguan toleransi glukosa. Pasien dengan diabetes bisa mengalami peningkatan tekanan darah dan 40-60% di kasus diabetes menunjukkan tekanan darah tinggi. Baik diabetes atau hipertensi dapat memunculkan berbagai komplikasi tanpa gejala. Interaksi antara hipertensi dan diabetes dapat menyebabkan stroke dan infark miokard, yang merupakan penyebab utama kematian di Jepang karena perkembangan aterosklerosis. Nefropati diabetik juga berkembang dengan cepat sebagai hasil dari peningkatan tekanan darah. Pengobatan pasien DM dengan komplikasi hipertensi meliputi ketepatan indikasi, ketepatan pemilihan obat, dan ketepatan dosis. Metode yang digunakannya itu sendiri yaitu ACER atau ACER dan ICER. Saya Silvi Nuraila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah jurnal penelitian tentang penyakit komplikasi yang berjudul Efektivitas Biaya Lantanum Karbonat dalam Pengobatan Hiperfosfatemia pada Pasien dengan Penyakit Ginjal Stadium Akhir. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu untuk menilai efektivitas biaya lantanum karbonat sebagai terapi lini kedua untuk hiperfosfatemia pada pasien penyakit ginjal stadium akhir yang tidak mencapai target kadar fosfor. Ini ada penjelasan penyakitnya. Apa itu penyakit ginjal stadium akhir? Nah, penyakit stadium ginjal akhir merupakan stadium akhir dari penyakit ginjal kronis. Ini mempengaruhi 1 juta orang di seluruh dunia. Pengobatan. Nah, di sini ada pengobatannya.
Saat ini melibatkan terapi penggantian ginjal, idealnya dengan transplantasi, tetapi sampai saat itu dengan hemodialisis ginjal. Hemodialisis gagal untuk membersihkan kelebihan fosfor dari tubuh. Pada sebagian besar pasien hemodialisis mengakibatkan hiperfosfatemia yang berhubungan dengan peningkatan morbiditas. Pengobatan. Masih pengobatan ya. Di sini pengobatan hiperfosfatemia saat ini melibatkan kombinasi pembatasan makanan dan penggunaan pengikat fosfat. Pengikat fosfat yang paling umum digunakan adalah garam kalsium. Di Eropa, pengobatan standar adalah kalsium karbonat dan di Amerika Serikat kalsium asetat lebih umum digunakan. Garam kalsium relatif lebih murah dan telah menjadi terapi standar selama hampir 20 tahun. Bentuk penelitian. Nah, di sini kami menggunakan bentuk penelitian cross-sectional. Cross-sectional ini merupakan penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus. Nah, di penelitian kami menggunakan metodenya sangat banyak, yaitu diantaranya bukti efikasi, model ikhtisar, karakteristik populasi pasien, perkiraan probabilitas untuk hasil klinis, bukti kelangsungan hidup, bukti kualitas hidup, serta biaya, dan juga analisis sensitivitas struktural. Terima kasih. Saya akan menjelaskan jurnal yang ketiga, yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antihipertensi pada Pasien Hipertensi Komplikasi Diabetes Mellitus Tipe 2 Rawat Inap peserta BPJS di RSUD Sukoharjo tahun 2016. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengobatan dan menentukan efektivitas biaya terapi antihipertensi terhadap pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus tipe 2 rawat inap peserta BPJS di RSUD Sukoharjo tahun 2016. Ini ada pengertian hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang tidak normal dan terdapat di pembuluh arteri. Nah, hipertensi merupakan kondisi kronis yang banyak ditangani oleh tenaga kesehatan. Nah, pada pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus memiliki tekanan sistolik yang lebih terisolasi dan juga dikarenakan neuropati. Pasien yang mengalami kesulitan penurunan tekanan darah, detak jantung pada pasien diabetes cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pasien tanpa diabetes. Diabetes mellitus merupakan penyakit jangka panjang atau kronis dengan ditandai kadar gula darah atau glukosa dalam darah yang jauh di atas normal. Nah, di sini ada penyebabnya, dan penyebabnya yaitu ada postmenopause, pil kontrasepsi, dan aktivasi renin angiotensionan system atau RAS. Nah, pengobatannya ada dua, yaitu pengobatan obat non-antihipertensi yang paling banyak digunakan adalah infusriner laktat, obat diabetes mellitus tipe 2, obat analgesik, obat saluran pencernaan, dan juga obat antipetigo. Nah, kalau yang untuk terapi antihipertensinya yang paling sering digunakan adalah kombinasi antara CCB dan ACEI, khususnya obat amlodipin dan kaptropil. Nah, di sini ada metode yang digunakannya, yaitu dengan metode ASER dan ISER. Kalau ASER merupakan biaya yang diperlukan untuk menaikkan efektivitas tiap satu pengobatan. Juga ASER merupakan rata-rata dari biaya pengobatan langsung dari masing-masing pengobatan sesuai dengan kelasnya dibagi dengan efektivitas terapi. Nah, kalau sedangkan ISER merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk menaikkan efektivitas dengan beralih dari suatu pengobatan ke pengobatan yang lain. Oke semuanya, terima kasih ya yang sudah menonton vlog kami. Itulah penjelasan mengenai 3 jurnal penelitian tentang penyakit komplikasi. Untuk selanjutnya, kami ingin meneliti suatu penyakit komplikasi dari hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2. Karena dua penyakit tersebut sering dialami masyarakat, terutama pada kalangan lansia. Terima kasih ya buat semuanya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya ya. Thank you semuanya.